Assalamualaikum, selamat malam Pak Rocky, selamat malam rekan-rekan. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak. Ya. Malam. Oke. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Pak Rahmat. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi 4 web 2 kali ini kita akan membahas materi tentang penyusunan dari hibah dan wasiat ya. Ini sambil saya share screen dulu. Oke. Banyak teman-temannya yang ingin bergabung ini bentar ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita rame nih yang bergabungnya, join ya. Ada 23 orang. Apakah di layarnya sudah terlihat share screen saya? Sudah Pak. Sudah Bapak. Materi kegiatan latihan penyusunan dokumen wasiat dan hibah. Sudah terlihat Pak. Sudah Bapak. Mohon di mute teman-teman bagi yang tidak berkepentingan suaranya nggak masuk. Oke. Nah, kalau saya berikan kesempatan untuk menghidupkan suaranya silakan ya. Baiklah. Materi kegiatan latihan penyusunan dokumen wasiat dan hibah oleh saya, Rocky Erik Prianto, SHMH, CLA. Saya tuton pada mata kuliah ini ya. Pendahuluan, wasiat dan hibah merupakan instrumen hukum pengalihan harta yang penting dalam hukum perdata dan hukum Islam. Hari ini ada yang mau gabung lagi nih. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Aduh, siapa ini? Oke. Oke ya. Wasiat dan hibah merupakan instrumen hukum pengalihan harta yang penting dalam hukum perdata dan hukum Islam. Karena pada hari ini kita mata kuliahnya hukum Islam ya, cara peradilan perdata Islam. Selanjutnya, pemahaman terhadap konstruksi hukumnya diperlukan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Artinya, untuk apa kita bicara dan belajar soal tentang wasiat dan hibah? Untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sama seperti halnya kita belajar hukum itu sendiri. Selanjutnya, latihan ini akan diarahkan pada kemampuan praktis menyusun dokumen hukum yang baik dan sah. Landasan hukumnya,
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait akta autentik dan pembuktian hukum. Konsep hukum wasiat sendiri adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai harta bendanya yang berlaku setelah meninggal dunia. Nanti akan kita jabarkan ya di akhir slide perihal tentang perbedaan wasiat dan hibah itu sendiri. Selanjutnya, wasiat itu sendiri memiliki unsur pewasiat, penerima wasiat, objeknya apa, serta pernyataan kehendaknya apa. Selanjutnya, dapat dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik yang nanti akan dibuat oleh teman-teman ya pada tugas sesi selanjutnya antara pewasiat, penerima wasiat, objeknya harus jelas, serta pernyataan kehendaknya. Nah, ini kalau wasiat, ini kalau hibah, pemberian secara cuma-cuma oleh seseorang kepada pihak lain ketika masih hidup. Kalau wasiat setelah meninggal dunia berlaku itu, kalau hibah ketika masih hidup sudah bisa diberikan. Sederhananya hibah itu seperti halnya kita memberikan hadiah. Selanjutnya, konsep hibah itu sendiri bersifat sukarela dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali. Artinya, kalau sudah diberikan, jangan dimintakan ulang. Oh, saya mau nih, hibah yang saya berikan kemarin saya tarik kembali. Nggak bisa. Makanya, yang sering bersengketa, ya, karena ketika sudah diberikan, tapi anak keturunannya masih ingin menarik kembali. Nah, itu hal yang sangat penting untuk dibuatkan surat keterangannya. Menuntut adanya penyerahan nyata atau yuridis atas objek hibah yang sudah diberikan. Biasanya hibah itu dalam bentuk harta, benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, atau gedung ya. Struktur dokumen wasiat. Nah, nanti akan kita contohkan contoh-contoh pembuatan penyusunan dokumen wasiat itu sendiri. Pertama ada identitas pewasiat, penerima wasiat. Selanjutnya ada rumusan kehendak pewasiat, uraian objek wasiat secara rinci. Kenapa harus diuraikan secara rinci? Agar tidak kabur apa yang diberikan wasiatnya itu. Terakhir ada penutup, saksi. Nah, kalau bicara soal saksi, ini sangat penting untuk teman-teman buat pada dokumen wasiat itu. Mengingat, apabila terjadi sengketa atau konflik di kemudian hari, maka saksi yang akan memberikan keterangannya terhadap pemberian atas wasiat dari pewasiat dan penerima wasiat atas objek apa yang sudah diberikan atau sudah diwasiatkan. Penting tanggal untuk dibubuhkan juga untuk mengetahui kapan wasiat atau benda itu diberikan. Tanda tangan. Tanda tangan apakah penting? Jelas. Menunjukkan bahwa para pihak dan saksi menyetujui pemberian wasiat itu sendiri. Baik itu memberi maupun menerima. Kalau struktur dokumen hibah, kurang lebihnya sama ya. Ada identitas pemberi dan penerima hibah, deskripsikan objek hibahnya apa, pernyataan penyerahan dan penerimaan, dan terakhir, klausul hak, kewajiban, dan legalisasi dokumen yang diberikan. Misal, yang diberikan itu adalah sebuah tanah. Tanahnya ini sudah didaftarkan belum sertifikat hak miliknya ke BPN? Nah, kalau belum, sebaiknya didaftarkan terlebih dahulu agar hibah yang diberikan itu tidak bermasalah di kemudian hari. Bahkan biasanya diketahui oleh pihak BPN bahwa tanah atau benda tidak bergerak itu sudah diterima
oleh penerima hibah itu sendiri. Teknik penyusunannya bagaimana? Jelas. Menggunakan bahasa hukum yang jelas dan tidak multitafsir. Artinya, bahasa hukum yang jelas ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak multitafsir. Contoh, deskripsikan perihal tentang tanah. Tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Usman. Tanah sebelah selatan berbatasan langsung dengan tanah Pak Umar, misalnya. Tanah bagian depan berbatasan langsung dengan jalan raya, misalnya. Jadi semua jelas, tidak multitafsir, batas-batasnya jelas, ukurannya pun jelas, ya. Selanjutnya memastikan syarat material dan formilnya terpenuhi. Kemudian menyusun klausul secara sistematis, efektif, dan argumentatif. Penutup, kemampuan penyusunan dokumen wasiat dan hibah merupakan kompetensi praktis penting bagi seorang sarjana hukum. Ketika teman-teman nanti menjadi seorang sarjana hukum, dalam hal penyusunan dokumen wasiat dan hibah ini sangat penting agar teman-teman mendapatkan ilmu bagaimana cara penyusunan dokumen wasiat itu agar dokumen itu dapat bermanfaat, berguna ya, asas keadilan tadi ya. Kemanfaatan. Nah, dokumen yang baik akan menjamin kepastian hukum serta meminimalkan potensi sengketa, khususnya sengketa di kemudian hari. Mengingat kalau bicara soal tentang hibah, wasiat, itu riskan sekali dengan yang namanya sengketa di kemudian hari. Biasanya sengketa itu dilakukan atas gugatan dari anak pemberi wasiat atau hibah. Oke, ini yang pertama. Kita masuk ke slide kedua. Latar belakang kita pada hari ini belajar mata khususnya tentang wasiat dan hibah karena penting bagi kita memahami wasiat dan hibah secara dalam hukum Islam sebagai instrumen perencanaan waris yang sah secara syariah. Kenapa bicara soal waris? Karena kehidupan itu pasti akan ada kematian. Kalau kita sudah tiba waktunya, dipanggil oleh Sang Pencipta, meninggal dunia atau sudah ajalnya, maka semua harta benda itu akan diberikan kepada ahli waris. Nah, itu ya. Kedua, kenapa kita penting belajar materi hari ini? Meningkatnya sengketa wasiat dan hibah di peradilan agama sehingga memerlukan penanganan yang tepat dan profesional. Harapannya, teman-teman pada saat menjadi tokoh utama dalam halnya ini wasiat atau hibah, teman-teman tidak akan menghadapi sengketa ini apabila sudah lengkap dan jelas dokumen hukumnya. Ketiga, adanya kebutuhan mendesak akan kompetensi drafting dokumen syariah yang sesuai dengan ketentuan KHI, kompilasi hukum Islam. Tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep wasiat dan hibah dalam perspektif hukum Islam serta dasar-dasar syariah yang mengaturnya. Kedua, kita nanti akan memberikan contoh bagaimana menyusun dokumen wasiat dan hibah itu sendiri sesuai dengan kompilasi hukum Islam secara tepat dan benar. Analisis sengketanya. Kita juga akan menganalisis sengketa wasiat dan hibah di peradilan agama serta solusi penyelesaiannya. Pengertian dari wasiat itu sendiri menurut di surat Al-Baqarah ya, 180.
dan diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 194. Wasiat adalah pemberian harta setelah pewasiat wafat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 180. Landasan hukumnya ya ada di Al-Baqarah itu yang mewajibkan wasiat bagi orang yang meninggalkan harta. Pernyataan kehendak seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga setelah ia wafat. Biasanya, pada umumnya, dalam bentuk harta atau benda tidak bergerak yang akan diberikan kepada seseorang atau lembaga. Wasiat itu sendiri ada dua ketentuannya dalam hukum Islam yang wajib dipahami oleh teman-teman untuk penyusunan dokumen yang sah. Wasiat itu maksimal sepertiga harta. Artinya nggak boleh semua hartanya itu diwasiatkan. Oke, kita break sebentar ya sambil menunggu azan.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ketentuan wasiat di sini yang pertama, maksimal sepertiga harta, ya. Artinya wasiat itu tidak boleh diberikan secara full, harus sepertiga dari harta yang ada. Dan ketentuan selanjutnya adalah wasiat ini tidak untuk ahli waris. Jadi wasiat ini tidak diberikan kepada ahli waris kecuali disetujui oleh ahli waris lainnya. Misal, anak pertama diberikan wasiat untuk mengurusi sebidang tanah atau kebun sawit misalnya ya. Nah, ini nggak boleh kalau adik-adiknya tidak menyetujui. Namun kalau adik-adiknya menyetujui, karena untuk atas dasar faktor tertentu, maka dalam hal ini wasiat diperbolehkan. Begitulah indahnya syariat Islam mengatur tentang hukumnya. Selanjutnya, pengertian hibah. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela yang dilakukan semasa hidup, ya, semasa hidup si pemberinya kepada penerima. Pemberi istilahnya wahib, penerima mauhub lah. Berbeda dengan wasiat yang berlaku setelah wafat, hibah langsung berlaku pada saat akad dilakukan. Artinya, ketika pemberi masih hidup, ya, tidak perlu menunggu wafat setelah dilakukan akad, maka hibah sudah berlaku. Dasar hukum hibah dalam Islam bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Kalau dalam kompilasi hukum Islam, ada pada pasal 210. Hibah diatur dengan ketentuan bahwa pemberi hibah harus berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan. Nah, bicara soal tanpa ada paksaan, inilah yang akan dituliskan pada deskripsi pemberian dalam surat dokumen hibah tersebut. Artinya, pemberi hibah tidak boleh di bawah 21 tahun ya. Nah, ini dia. Ini adalah slide terakhir tentang perbedaan hibah dan wasiat itu sendiri. Boleh sambil rekan-rekan untuk screenshot ya di layarnya atau di foto juga boleh. Aspek waktu berlakunya wasiat setelah pemberi meninggal dunia. Sedangkan hibah berlakunya saat masih hidup. Sifat penyerahannya, kalau wasiat itu ditangguhkan, ya, ditangguhkan artinya setelah si pemberi meninggal dunia ya, baru dia sah. Hibah itu langsung setelah sesaat dilakukannya akad. Dasar hukumnya, kalau wasiat ada dalam KUH Perdata dan KHI, hibah juga sama ya. Aspek persetujuan ahli waris, wasiat itu terkadang diperlukan. Karena tadi penerima waris atau ahli waris maksimal hanya mendapatkan sepertiga ya, kalaupun diizinkan. Kalau hibah tidak selalu. Batas maksimal sepertiga harta, itu dalam hukum Islam. Sedangkan hibah tidak dibatasi selama tidak merugikan ahli waris. Jadi gitu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang dokumen wasiat itu sendiri. Contoh dokumen wasiat ya. Oh, ada yang mau bertanya. Tia Ayu Lestari. Ya, silakan Tia. Boleh? Bapak, maaf, nggak ada gambarnya di layar. Oh, nggak ada ya. Bentar ya. Ya. Gimana? Sudah terlihat?
Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih Tia sudah memberitahukan ya. Surat wasiat. Misal, surat wasiat ini dibuat pada hari ini ya. Pada hari ini, Senin, tanggal 17 Mei 2026, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Ahmad Fauzi, tempat tanggal lahir, Bengkulu, pekerjaan, PNS, alamat, bla bla bla. Oke, Tia, ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Pak. Oke, Ini kepencet deh. oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Sudah jelas nih untuk pada hari ini tanggal berapa ya. Selanjutnya dijelaskan siapa yang memberi. Oh, yang memberi wasiatnya adalah Ahmad Fauzi. Tempat tanggal lahir harus jelas, harus lengkap, pekerjaan, bahkan kalau bisa dicantumkan NIK, nomor induk kependudukannya ya. NIK di KTP, di KK gitu. Jadi harus lengkap. Alamat lengkap juga harus dituliskan. Jalan Merdeka nomor 10, RT, RW gitu ya. Kelurahan, kecamatan, kota, serta provinsi harus lengkap. Ini untuk contoh saja ya. Tadi biar cepat. Dengan ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun membuat surat wasiat sebagai berikut. Oke, sebentar ya. Menunggu koman. Oke, kenapa harus dituliskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun? Untuk mempertegas bahwa surat wasiat ini bukan karena suruhan orang, bukan karena paksaan pihak tertentu, dan bukan dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terpaksa. Jadi dijelaskan deskripsinya ya. Pertama, sebidang tanah seluas 300 meter persegi di Kelurahan Sawolebar kepada anak saya, Muhammad Rizky misalnya. 2. Uang simpanan sebesar 50 juta kepada adik kandung saya, Nuraini. 3. Wasiat dilaksanakan setelah seluruh utang dan kewajiban diselesaikan. 4. Wasiat dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat wasiat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bengkulu, 17 Mei 2026 yang membuat wasiat Ahmad Fauzi. Saksi-saksi. Saksi minimal 2 orang, tapi kalau mau lebih itu lebih baik ya. Jadi ini ada yang kurang ya. Lupa saya tambahkan tadi. Si penerima wasiat, tanda tangan juga. Misalnya tadi si anak yang pertama ya. Anak yang pertama, oh anaknya namanya Muhammad Rizky. Tanda tangan juga di bagian sini. Tanda tangan. Terus adiknya, adik kandungnya seorang adik kandungnya atas nama Nuraini di sini. Jadi penerima di sebelah kiri, pemberi di sebelah kiri, penerima di sebelah kanan ya. Atau bagaimana disusun. Yang penting ada tanda tangan, ada tanggalnya, serta ada saksi. Nah, nanti saksi dituliskan nama lengkap. Kalau perlu dengan nama lengkapnya serta tanda tangan di sebelah kanannya ya. Apakah harus ada materai? Nah, itu pertanyaan pada web 1 kemarin juga ya. Materai itu menunjukkan bahwa surat yang kita buat sudah membayar pajak. Jadi alangkah baiknya kita bubuhkan materai. Menunjukkan bahwa kita sudah taat terhadap negara, membayar pajak, dan surat yang kita buat itu sudah bernilai harganya. Karena sudah membayar pajak melalui materai tersebut. Oke ya, itu contoh dokumen wasiat. Kita lanjut ke dokumen hibah. Nah, ini akta hibah nih. Pada hari ini, Senin, tanggal 17 Mei 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Pihak pertama, nama lengkap, bla bla bla. Pihak kedua,
Pihak pertama pemberi, pihak kedua penerima. Pihak pertama menghibahkan kepada pihak kedua berupa sebidang tanah beserta rumah seluas 200 meter persegi di bla bla bla. Dijelaskan secara lengkap ya. Ketentuan hibahnya adalah pertama, hibah diberikan secara sukarela. Biasanya atas hadiah ya. Hadiah telah melakukan sesuatu atau mungkin dia sudah berjanji. 2. Objek hibah menjadi hak milik pihak kedua setelah ditandatangani. 3. Biaya yang timbul menjadi tanggung jawab bersama. 4. Perselisihan diselesaikan secara bermusyawarah. Biasanya, kalau bicara soal hibah, ini akan riskan sekali dengan sengketa apabila tidak diketahui oleh banyak pihak. Itulah pentingnya kita harus membubuhkan tanda tangan para saksi, minimal 2 orang. Kalau bisa lebih ya, dari keluarga, dari pihak pemerintah seperti RT RW, atau kalau di desa itu ada Pak Kades ya, itu lebih baik untuk menjamin dan meminimalisir sengketa di kemudian hari. Pihak pertama, pihak kedua, tanda tangan. Saksi-saksi. Ini perbedaannya tadi ya. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Kalau ada yang ingin tanyakan, Dodi Rahmadi, silakan. Suaranya masih di mute itu, Dodi. Oke. Ya. Saya bertanya masalah wasiat tadi, Bapak. Hmm. Kenapa wasiat itu hanya dibatasi sepertiganya ya, Bapak? Oke. Kemudian, Kenapa dibatasi hanya sepertiga? Kita tunjukkan lagi slide-nya ya. lalu Bapak, bagaimana untuk sisa harta dari hasil wasiat tersebut, Bapak? Bagiannya. Oke, sebentar ya. Saya tunjukkan lagi share screen-nya. Lihat ya. Oh, bukan di sini, dari di sini ya. Wasiat. Mengapa wasiat itu dibatasi? Ya, dibatasi maksimal hanya sepertiga. Pertama, karena memang sudah menjadi dasar berlakunya sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata dan kompilasi hukum Islam. Ya. Selanjutnya, pertanyaan tadi apa lagi, Dodi? Sorry. Bagaimana untuk pembagian sisa dari wasiat tersebut, Bapak? Oke. Biasanya wasiat itu kan bukan untuk ahli waris ya. Cuman prakteknya di masyarakat, wasiat itu justru diberikan untuk ahli waris. Contoh, bapak saya sendiri kemarin ya, sekitar 2-3 bulan yang lalu membuat surat wasiat untuk pemberian harta agar di kemudian hari anak-anaknya ini tidak bersengketa, tidak ribut, tidak chaos ya. Anak pertama mendapatkan tanah berupa berapa meter persegi. Anak kedua mendapatkan berapa meter persegi. Anak ketiga dan sebagainya. Nah, itu untuk meminimalisir sengketa di kemudian hari. Meski mungkin saat ini kami 3 beradik memang tidak akan rebutan perihal harta. Yang penting kita bisa kumpul dengan keluarga. Namun biasanya faktor orang ketiga ya, misalnya setelah menikah ada istri, ada anak ya, kebutuhan-kebutuhan itu yang mungkin nanti akan
menjadikan faktor sengketa. Makanya untuk meminimalisir itu dibuatlah surat wasiat, ditandatangani oleh pemberi wasiat dan para penerima. Nah, apabila diberikan kepada orang lain, boleh nih, misal hartanya 1 miliar. 1 miliar itu diwasiatkan kepada anak orang lain. Nah, disinilah menjadi dasar hukumnya. Kita sebagai anak kandung justru malah nggak mendapatkan harta warisan. Nah, itu tidak boleh. Makanya dibatasi maksimal hanya 1/3 dari harta warisan yang ada. Begitu, Dodi ya? Bisa dipahami, Dodi? Baik Bapak, tapi tahu nih Bapak, kan kita diberikan wasiat dari orang tua untuk anak-anaknya Bapak. Apakah itu habis atau harus mengikuti sepertiganya juga Bapak? Oke. Kalau untuk anak-anaknya, biasanya dibuat secara full karena mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris. Contoh, saya bertiga dengan adik-adik saya sudah sepakat bahwa saya mendapatkan tanah A, nomor 2 mendapatkan tanah B, nomor 3 dapetin tanah C. Dan kami bertiga juga punya hak atas sebuah rumah yang ditinggali oleh orang tua saya. Bagian utara milik anak pertama, bagian selatan milik anak kedua, bagian timur milik anak ketiga gitu. Jadi udah dibagi-bagi secara lengkap. Kalau misalnya dibagikan kepada ahli waris, apakah wasiat itu maksimal hanya sepertiga? Enggak. Dia udah diberikan secara full dan disetujui oleh seluruh pihak. Seperti itu, Dodi. Bapak, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Selanjutnya ada Kamal. Silakan Kamal. Izin Bapak, izin bertanya. Sama. Mengenai ilustrasinya seperti ini Pak. Seorang yang telah menikah akan tetapi tidak memiliki keturunan. Jadi dia mengangkat dia mewasiatkan harta, sebagian dari hartanya kepada orang lain yang dianggapnya, yang dipercaya untuk menerima dari harta yang dimilikinya. Kemudian didaftarkan ke notaris. Seiring dengan perkembangan zaman ini Bapak, untuk menghindari terjadinya persengketaan di kemudian hari, apakah kalau seandainya si pemberi wasiat itu membuat video dokumenter sehubungan dengan wasiat yang diberikannya tersebut, apabila terjadi sengketa di kemudian hari, apakah video dokumenter tersebut bisa menjadi alat bukti pada saat berperkara di persidangan Bapak? Mohon izin bertanya Bapak. Pertanyaan bagus ya Kamal. Memang betul ada banyak cara untuk membuktikan dan meminimalisir potensi konflik atau sengketa di kemudian hari. Cuman perlu dipahami bahwa penyusunan dokumen wasiat atau hibah itu sendiri penting. Baik itu tanda tangan, para saksi, diberikan materai itu sangat penting. Nah, apakah dibuatkan video itu bisa menjadi dokumen dukung? Ya, dokumen dukung ya, bukan sebagai dokumen penting. Artinya, kalau nggak ada surat, boleh nggak buat video aja? Nanti khawatirnya malah disalahgunakan. Contoh, zaman sekarang dengan adanya AI, itu gampang sekali bagi kita. Misal nih, saya foto nih, fotonya Kamal. Itu bisa saya edit seolah-olah saya ini adalah Kamal. Saya ngomong bla 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 bla. Apa yang ingin saya berikan kepada orang lain kayak gitu. Nah, itu kan merugikan. Nah, mengingat perkembangan teknologi AI itu sudah semakin canggih, baru beberapa bulan yang lalu ya, saya juga sering lihat konten-konten kreator di TikTok, di sosmed, itu mencontohkan dia bisa menjadi seorang Raffi Ahmad, dia bisa mencontohkan menjadi seorang Prabowo, Pak Presiden ya, Pak Jokowi, Pak Gibran gitu kan. Jadi itu mengerikan sekali. Teknologi AI itu mengerikan sekali, bahkan bukan hanya foto atau video ya. Dia bisa mengubah suara. Suaranya itu bisa dirubah seolah-olah memang itu adalah Pak Prabowo, seolah-olah memang itu adalah Pak Jokowi gitu. Itu kan bahaya sekali. Nah, itu yang dijadikan sebagai
kedok untuk penipuan biasanya ya melalui telepon, mengaku sebagai seorang anak, padahal anaknya ada di rumah. Tapi suara telepon itu benar-benar suara anaknya atau bahkan video call. Jadi itu untuk pelajaran teman-teman, kalau ada yang menelpon nomor asing, mending tidak usah diangkat. Mungkin begitu Kamal ya, untuk sebagai dokumen pendukung, it's okay. Tapi surat dokumen yang tadi saya contohkan itu hukumnya wajib. Begitu Kamal. Ada lagi? Siap Bapak. Siap Bapak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Kamal atas pertanyaannya. Ya. Selanjutnya, Mas Rohmat, boleh silakan. Mohon izin bertanya Bapak, Boleh? ini terkait gugatan sengketa wasiat ini. Ya. Di sini terdapat gugatan pembatalan wasiat harus berbentuk kontensius, Bapak. Iya. Apa yang dimaksud dengan pembatalan yang berbentuk kontensius, Bapak? Mohon izin, Bapak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Rahmat. Ya. Siap. Wasiat berbatasan kontensius tadi, Pak ya? Siap, untuk berbentuk kontensius. Kontensius itu berarti, kalau kita artikan dari bahasa hukumnya, dia mengandung sesuatu prinsip yang penting untuk dijadikan sebagai objek dari wasiat itu sendiri. Ya, kontensius dalam hal tertentu, ya, dia diberikan ketika seorang pemberi wasiat itu memberikan kepada si penerima wasiat. Jadi, apa yang diberikannya itu sesuatu yang memang benar-benar sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ya, kalau kita bicara tentang arti kata, ya, konten itu kan arti dari sebuah seperti halnya berhubungan dengan video atau mungkin isi atau mungkin substansial dari sebuah project sebuah perfilman, project sebuah sosial media, dalam hal ini digunakan oleh seorang konten kreator. Jadi kalau menurut saya pribadi, ya, wasiat kontensius ini ya sebuah wasiat yang digunakan untuk kepentingan pemberian dan penerimaan atas wasiat itu sendiri. Objeknya jelas, contoh warisan, ya, harta-harta peninggalan, karena berlakunya wasiat ini setelah si pemberi meninggal dunia. Beda dengan hibah, bisa berlaku pada saat setelah dilakukannya akad. Pada saat si pemberi masih hidup pun bisa kalau hibah. Tapi kalau wasiat, itu setelah si pemberi meninggal dunia. Jadi begitu Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Itu dapat materi dari mana Pak? Kalau boleh tahu. Dari modul Pak. Ini Pak di modul. Oke. Iya, siap Bapak. Ya. Oke Pak, terima kasih. Baiklah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Baik, terima kasih Pak. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita sambil absensi ya. Oh, boleh. Alisa Jusmiati, silakan. Silakan Alisa. Pertanyaan saya ada di kolom komentar Pak. Ya. Di chat Pak. Oh, di chat. Ada. Ya Pak. Oh iya, sorry ya. Satu, apakah tanda tangan saksi-saksi untuk surat wasiat dan hibah itu harus pihak di luar ahli waris? Ya, kalau menurut saya, saksi itu sebaiknya dari pihak keluarga dan dari pihak luar. Dari pihak keluarga, tolong teman-teman yang Gali Alfirman Purwanto boleh di-mute? Atas nama Gali. Oke, terima kasih sudah memute-kan suaranya ya. Apakah tanda tangan itu harus dari pihak luar ahli waris? Sebaiknya ada dari pihak ahli waris, boleh dari pihak keluarga, dari pihak luar keluarga juga boleh ya. Seperti ketua RT, ketua RW atau Pak Kades, itu sangat diperbolehkan. Jadi ada pihak dalam dan pihak luar, eksternal dan internal. Atau boleh ahli waris merangkap menjadi saksi-saksi juga. Kalau sudah menjadi ahli waris, nggak perlu lagi dia jadi
sebagai seorang saksi. Saksi itu di luar daripada para pihak ya. Saksi itu di luar para pihak pemberi dan penerima. Apakah wasiat seorang ayah dan wasiat ibu memiliki perbedaan pembagian atau sama saja dibatasi sepertiga harta? Oke. Dalam hal wasiat ini maksimal hanya sepertiga, baik itu dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah. Begitu ya, Alisa. Ada lagi mungkin Alisa Jusmiati atau ada teman-teman yang lain ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke bagian absensi. Oke, terima kasih. Sama-sama, Alisa. Ini jamnya. Ini karena keterbatasan ya. Ini saya juga bingung. Untuk dalam hal ini, akun webnya itu nggak bisa ya. Ini untuk yang kelas pertama ya. Martua Carlos, apakah hadir? Oke, Alfa ya. Khalid Iqbal hadir? Hadir, Pak. Oke. Andika Chandra? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Saiful Hakim? Hadir, Pak. Oke. Rahmat Afriawan? Hadir, Bapak. Oke. Muhammad Rizky? Oke. Tidak hadir ya. Tia Ayu tadi ada ya, Tia Ayu ya. Ilham Haikal? Ada, Pak. Oke. Ilham Haikal ada? Tidak ada. Hamkah? Tidak ada. Muhammad Fahrudin Nur? Hadir, Pak. Oke. Ray Vandra Vidiananda? Hadir, Bapak. Oke. Veo Roja Tamara? Oke. Tidak ada ya. Benardo Gunadi? Hadir, Bapak. Oke. Kiki Anindya? Tidak ada. Alisa Jusmiati ada tadi ya. Aditya Rido? Tidak ada. Kamal tadi ada ya. Ananda Putri? Siap hadir, Bapak. Oke, Kamal ya. Ananda Putri? Kiki Anindya ada, Pak. Oh, Anindya ada. Ada, Pak. Mana tuh Anindya? Oh, Kiki Anindya ya. Kiki Anindya, Pak. Oke, Ya. siap. Ananda Putri? Tidak ada. Anang Safi'i? Tidak ada. Devina Azilia? Tidak ada. Dodi Rahmadi? Bapak. Oke. Dwi Cahyana? Tidak ada. Kotibul tadi ada ya, saya lihat. Mariano Dias? Hadir, Pak. Mariano Dias hadir? Tidak ada Mariano. Muhammad Rafli Ramadan? Tidak ada. Muhammad Rizky Arif Firdaus? Tidak ada. Puji Darmanto? Tidak ada. Rido Septian? Tidak ada. Teguh Mahendra? Tidak ada. Ucen Sugianto? Tidak ada. Oke, ini yang kelas pertama. Kelas yang kedua. Nanti kita foto dulu bersama ya. Jadi jangan dulu ditinggalkan roomnya.
Oke, kelas yang kedua atas nama Hafizka Gimnastiar. Tidak ada. Kezia Indriani. Hadir, Pak. Kezia ya? Ya. Oke, Muhammad. Atas nama Muhammad. Tidak ada. Alfiandi Basyari. Hadir, Pak, hadir. Oke, Alfiandi hadir. Al-Hori. Tidak ada. Fahrizal Dwi Ramadan. Tidak ada. Bagus Andra Nugroho. Hadir, Pak. Oke, Bagus hadir ya. Dimas Wida Putra. Pak. Dimas Wida Putra ada? Dimas Wida tidak ada ya. Desi Tri Puspasari. Ada, Pak. Oke. Manganar M. Nainggolan. Tidak ada. Hagnes Jupita. Tidak ada. Aris Basarudin. Hadir, Bapak. Oke, Aris. Ludika Rastra. Tidak ada. Nurenda. Ada, Pak. Oke. Naufal Boy. Naufal tidak ada. Zanuar Antasari. Tidak ada. Cindy Sulistia. Hadir, Bapak. Oke. Fajar Maulana. Tidak ada. Dimas Satria. Siap hadir, Pak. Oke. Aditya Afriza. Tidak ada. Dewa Gede Agung. Hadir, Bapak. Oke. Ahri Perwisno. Tidak ada. Charles Mark Manegeng. Hadir, Pak. Oke. Celai Brian. Hadir, Pak. Oke. Emilia Puspita. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Galih Alfirman. Hendra Bakar. Markus Yohanis. Musa Haba. Tiara Salsabila. Oke, tidak ada ya. Tiara hadir, Bapak. Oh, Tiara hadir ya. Hadir, Bapak. Oke, kalau sudah. Oh, ini ada yang bertanya lagi. Alfiandi. Saya mau bertanya, Pak. Pada contoh kasus di mana seorang laki-laki menjadi anak tiri. Ayahnya merupakan ayah tiri yang mempunyai sebidang rumah dan pernikahannya tidak mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Si ayah mempunyai anak kandung, seorang anak perempuan yang telah menikah dan mempunyai 3 anak laki-laki, tetapi anak perempuannya yaitu ibunya telah meninggal. Si ayah tersebut sebelum meninggal menyampaikan bahwa rumah tersebut diberikan kepada anak tirinya yang laki-laki. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Apakah si anak laki-laki tiri tersebut berhak atau harus dibagi rata sementara tidak ada bukti yang menyatakan ucapan tersebut, hanya secara verbal dan tidak ada saksi? Oke, kalau secara hukum, jika tidak ada saksi, apalagi tidak dibuat secara dokumen yang sah, hanya secara verbal, omongan doang, tanpa adanya dokumentasi, ya. Kalau tadi misalnya dibuatkan video masih it's okay lah, masih menjadi data dukung lah, dokumen dukung. Tapi kalau cuma verbal, tidak ada saksi, tidak ada video, tidak ada rekaman suara, hanya ucapan saja sebelum meninggal dunia misalnya kan, itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti ya. Oke, begitu. Untuk pertanyaan kedua, Pak izin bertanya satu lagi, Pak. Kalau misalnya dalam hibah itu dihibahkan sebidang tanah yang masih belum lunas pembayarannya dan belum terdaftar BPN, apakah masih sah untuk dihibahkan? Oke,
sebaiknya harus lunas dulu ya, harus lunas pembayarannya, dan sebaiknya itu diurus dulu ke BPN untuk sertifikat hak miliknya. Oke, ini berhubung sudah 1 jam ya. Waktu untuk ini kan akunnya akun pribadi ya, bukan dari UT. Itu webnya, akun Microsoft Teams-nya. Jadi boleh silakan di on kamera semuanya. Kita akan berfoto bersama. Oke, wah ini kayak di sini malah. Bentar, view-nya kita ganti dulu. Oke. Nah, ini udah dikasih peringatan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tangannya kayak gini semua ya, tangannya kayak gini. Ini posisinya laki-laki nih ya, simple, padat, dan jelas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kegiatan kelas web 2 pada hari ini. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Kalau ada yang diskusikan, silakan diskusikan via WA ya. Kita boleh bertanya. Terima kasih Bapak. Oke.